Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Amsal 11 ayat 11. Dengan berkat orang jujur, kota berkembang. Tetapi dengan mulut orang fasik, kota runtuh. Bapak Ibu Saudara, Pulau Bali masih menjadi salah satu destinasi favorit dunia sejak dulu. Kenapa sih? Ternyata bukan hanya keindahan alam atau keunikan budaya dan juga arsitekturnya yang khas, tetapi ada satu karakter penduduk aslinya yang sangat terkenal, yaitu kejujurannya. Dulu waktu saya kecil dan belum pernah menginjakan kaki di Pulau Bali, yang sering diceritakan pada saya tentang Bali adalah kejujurannya. Katanya, kalau kita meninggalkan barang di satu lokasi dan ketika kita kembali ke lokasi itu, barang kita pasti masih ada di sana. Walaupun sekarang tidak seaman dulu karena sudah banyak pendatang yang tidak mengindahkan kearifan lokal, tetapi ketika 10 tahun yang lalu saya berkesempatan tinggal di Bali, saya melihat sendiri. Di Bali memang masih sangat banyak orang-orang jujur. Terutama di desanya, di mana masih banyak penduduk asli. Bukan di kota-kota besar yang sudah banyak pendatang. Di tempat saya tinggal, motor bisa saja ditinggal dengan kunci yang masih menggantung dan tidak ada kehilangan, aman. Bahkan ketika saya kecelakaan, saya dalam keadaan setengah sadar, ditolong dan dibawa ke pinggir jalan. Saya ingat kalung dan cincin pernikahan saya dilepas oleh orang-orang yang menolong. Dan beberapa hari kemudian, ketika saya masih di rumah sakit, saya mengingat kejadian itu dan menanyakan tentang barang-barang yang tidak ada lagi pada saya. Ternyata tidak ada satupun barang yang hilang. Mereka memasukkannya ke dalam ransel saya yang saya bawa waktu itu. Masih banyak orang-orang jujur dan tidak mencari keuntungan dalam kesulitan orang lain. Saya pikir itulah mengapa banyak orang yang ingin pergi ke Bali. Selain karena tempat wisatanya, tetapi juga karena kejujuran dan keramahan orang-orang lokalnya. Menarik bahwa hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh penulis Amsal, bahwa kejujuran itu mengembangkan kota. Seorang yang jujur dikatakan akan membawa dampak bagi lingkungan sekitarnya. Seorang yang jujur tentunya akan lebih dipercaya, sehingga orang-orang akan merasakan aman dan nyaman berada di dekatnya. Bayangkan jika sebuah kota atau suatu daerah dipenuhi orang-orang jujur. Tentu kota itu akan nyaman ditinggali dan pastinya akan berkembang dengan lebih baik. Sangat masuk akal jika kita melihat negara kita. Beberapa tahun yang lalu, ketika korupsi merajalela, negara ini tidak berkembang dengan baik. Tetapi ketika korupsi diusahakan untuk diberantas dan muncul banyak orang-orang jujur menjadi pemimpin, negara kita mulai maju dan berkembang semakin baik. Tentu munculnya pemimpin yang jujur itu dikarenakan banyaknya para pemilih yang mencintai kejujuran juga. Sehingga benarlah yang dikatakan penulis Amsal, dengan berkat orang jujur kota berkembang. Dalam Matius 5 ayat 37, Tuhan Yesus sendiri pun dengan keras mengingatkan kita untuk berkata jujur. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Tidak ada kebohongan atau manipulasi. Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk menjadi orang jujur. Bukan hanya menjadi orang jujur di gereja saja, tetapi di mana kita berada, di mana kita tinggal, di mana kita bekerja. Jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Karena kejujuran itu berdampak besar bagi lingkungan di mana kita tinggal. Sedangkan ketidakjujuran merusakkan pekerjaan, relasi, dan juga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dengan kejujuran, kita dimampukan untuk berdampak dan menjadi berkat bagi orang lain. Ini sejalan dengan misi gereja kita, yaitu melayani keluarga, gereja, dan kota di mana kita tinggal dan bermasyarakat. Walaupun banyak yang berkata, orang jujur itu hancur. Orang jujur itu ajur kalau kata orang Jawa. Tetapi dengan banyak peristiwa dan pengalaman yang kita rasakan, saya masih percaya orang jujur itu mujur. Orang jujur yang beruntung. Karena Tuhan
berkenan dan akan memberkatinya. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk senantiasa berkata dan bersikap jujur dimanapun kita berada. Dan kiranya kejujuran kita membawa dampak yang baik bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Amin.